makanya kenapa kita perlu mentor, makanya kenapa kita perlu ikut kelas-kelas di mana skill yang kita pengen pelajari sudah dikuasai dan jadi bahasa sehari-hari para mentor kita Iya, iya, gitu. iya. Itu lebih cepat daripada kita belajar otodidak sendiri karena Betul. tadi kan ya, nggak ada cukup waktu untuk try and error semuanya Betul, gitu. Kita betul, betul. mendingan beli pengalaman orang lain, kompres 10 tahun pengalaman dia jadi 1 minggu belajar Betul, misalnya. betul. Jadi 1 bulan belajar misalnya. Lebih cepat sehingga kita akan punya waktu ratusan tahun belajar hanya dalam beberapa bulan gitu. Tuh. Nah, berbicara tentang 3M IQ tadi ya Mas Fadli ya kan. Ya mungkin ya tadi orang yang di fase pertama gitu ya kan. Nulis checklist lebih banyak experience-nya daripada growth dan contribute-nya kan gitu ya Yes, kan. betul, Nah, banyak, betul. mungkin bisa jadi ya Mas Fadli, ketika sudah kemari sudah value-nya udah tinggi, udah naik, bisa jadi experience-nya kosong, banyaknya di growth dan contribute seperti tadi Biasanya ya begitu. gitu ya. Biasanya gitu Mas Teguh. Oke, 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 oke. Karena ya gini, ketika duitnya ada dan akan ketemu fase di mana kita udah nggak tahu lagi mau ngapain Mhm, gitu. mhm. Mau beli yang kita mau kita udah punya Udah semua punya semua gitu. atau nggak butuh kan gitu ya, Iya, betul. udah nggak butuh, wah bahkan pengen ngurangin barang di rumah kayaknya udah penuh banget gitu kan. Iya. Nah itu sebuah privilege menurut saya, sebuah kenikmatan ya. Teman-teman, perlu sampai ke fase itu gitu. Mhm, mhm. Tinggal, Iya, apa iya, iya. skill yang mau teman-teman pelajari, apa high income skill yang pengen teman-teman kuasai, nah itu yang penting untuk dijawab sekarang. Salah satu contoh ada beberapa artis juga kayak gitu, Mas Fadli ya, artis Indonesia gitu kan, ada Kang Sule, Kang Raffi Ahmad gitu ya. Mereka itu dulu kan penggemar pengkoleksi mobil sport mewah ya, Heeh. dengan miliaran rupiah gitu, tapi mereka semuanya jual-jualin loh orang itu. Akhirnya Mikirnya dijual-jualin. akhirnya dijual-jualin, mikirnya, "Buat apa lagi sih? Buat apa sih?" Gitu kan. Mungkin itu tadi ya, experience-nya sudah terpenuhi, sudah cukup gitu kan. Udah, heeh. Akhirnya, buat apa ada Lamborghini di rumah cuma dipakai sebulan 2 kali, misalnya kan gitu. Iya. Lebih banyak dipakainya apa, Innova gitu ya kan, ya udah Innova aja katanya. Nah, mungkin itu tadi ya, karena experience-nya sudah terpenuhi dan mungkin juga bisa jadi, growth-nya, contribute-nya sudah bukan lagi Ya, tentang experience yang dia, yes, fokusin, betul. malahan ke growth dan kontribusi, makanya tadi bisa, berkurang ke experience-nya gitu ya. Ya, makanya memang kita nggak bisa gini, nggak bisa kita ngelihat keadaan seseorang mau Keanu Reeves atau Mhm, Kang Sule atau mhm, Kang Raffi tadi mhm, gitu ya, ketika kita memiliki fase pembelajaran yang berbeda mhm, mhm, gitu. Ketika kita masih di fase yang lebih rendah, di level yang lebih rendah dalam proses belajar gitu ya, mhm. eee, melihat cara orang bersikap di level yang lebih tinggi terkadang pengen mendebat Oke, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, ketika teman-teman naik level, teman-teman naik kelas, dan akhirnya selevel di level spiritualitas yang sama, level, pembelajaran yang sama Mhm, gitu ya, mhm, pada akhirnya kita akan ngerti, oh kenapa dia dulu ngelakuin itu ternyata tidak bodoh. mhm, mhm. Ternyata memang dalam kondisi yang, ya di level itu kayaknya kalau gua pun ngelakuin itu, gitu. Iya, iya, iya. Nah, di titik ini, inilah kenapa makanya Kedamaian ID ini pengen banget, intervensi ya, karena banyak orang nggak sadar, hanya sekedar perbedaan level pembelajaran, mereka merasa perlu berargumen, mereka Mhm, merasa perlu berdebat, mhm, gitu. mhm, mhm, mhm. Kita nggak pernah tahu di level yang lebih tinggi itu seperti apa, tapi di level yang sama dan lebih rendah, kita tahu. Yes, yes, yes. Makanya, ketika teman-teman naik level, teman-teman akan melihat diri Anda di masa lalu yang kelihatannya bodoh, "Ngapain ya gue dulu gitu? Kenapa Iya, dulu gitu ya gue ya?" Kan iya, gitu. iya, iya. Mas Teguh pernah ngerasa gitu nggak? Betul, betul, Nah betul. itu kan berarti kita pernah bertumbuh gitu. Ini, apa, saya itu kalau nggak salah dari, apa, dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, Mas Ali. Oke. Kalau nggak salah, tolong koreksi ya teman-teman ya. Itu kalau orang yang baru baca satu buku gitu kan, dia akan sombong gitu kan, sombong. Habis itu kalau misalnya yang kedua baru dia tahu, oh ternyata lebih bijak gitu ya kan, lebih Iya, bijak. Oh ternyata nggak kayak gitu ya, bisa bisa melihat dua sudut pandang berbeda gitu kan. yes. Nah kalau ketiga, aku ini kecil ya Allah gitu. Jadi semakin rendah, semakin merunduk, Iya, padi merunduk itu benar-benar semakin padi merunduk gitu kan. sepakat, Tapi kalau sepakat. satu itu, kalau yang baru baca tahu cover-covernya doang, oh sombong banget main kan gitu Ini ya kan. kayaknya dapat satu insight, ini semua orang harus tahu nih, Bener, kayaknya nggak ada yang tahu nih, gitu bener, kan. bener, bener, bener. Nah kayak gitu ya mungkin ya, jadi di analogikannya seperti itu, Yes, betul, betul, betul. betul. Nah, kalau udah baca 50 buku, Heeh, baca 100 buku, semakin banyak insight yang kita dapat, semakin kita tahu kalau ternyata kita nggak tahu. kita nggak tahu. Jadi kayak rasanya, ih, ternyata kita tuh iya, gue tuh masih sampai ngerasa gini loh Mas Teguh, cukup nggak ya waktu untuk baca semua buku yang penting untuk dibaca? Iya, iya. Karena ilmu yang perlu dipelajari terlalu banyak, waktu tinggal sedikit, Ah, gitu. iya. Gila.
aduh, untuk nyampe versi terbaik yang kita mau, apakah waktunya cukup ya? Gitu. Mhm, mhm. Makanya kenapa, kita perlu mentor, makanya kenapa kita perlu ikut kelas-kelas di mana, skill yang kita pengen pelajari sudah dikuasai dan jadi bahasa sehari-hari para mentor kita, Iya iya gitu. iya. Itu lebih cepat daripada kita belajar otodidak sendiri, karena Betul. tadi kan ya, nggak ada cukup waktu untuk try and error semuanya Betul gitu. Kita betul betul. mendingan beli pengalaman orang lain, kompres 10 tahun pengalaman dia jadi 1 minggu belajar Betul misalnya, betul. jadi 1 bulan belajar misalnya. Lebih cepat, sehingga kita akan punya waktu ratusan tahun belajar hanya dalam beberapa bulan Betul. gitu. Dan mungkin ini jadi salah satu alasan Mas Fadli ya, untuk tidak ada waktu untuk mengeluh, ada waktu untuk itu kan ngebuang waktu jadinya ya kan, Iya, untuk ngebuang energi negatif ini. Buat apa sih yang kayak gitu kan gitu ya. so belajar Bahkan kan untuk belajar butuh aja kita waktu, masih butuh waktu lagi butuh gitu kan, tenaga butuh kan, tenaga butuh lagi. energi. Mendingan kita alihkan ke sana. Itu mungkin ya buat teman-teman juga ya, sebagai tips buat teman-teman, sudahlah kalau misalnya teman-teman memang mau bertumbuh, mau growth ya, berkontribusi juga yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya masih ada kata, "Aku nggak mau sama dia," misalnya, "Aku nggak mau berteman dengan dia. Aduh, dia menyakiti hati aku." Terus Nongkrongnya saja nongkrongnya kurang berhari-hari gitu jauh, ya. nongkrongnya kurang jauh. Betul. Ya berarti cobalah diulangin lagi ya. Coba Iya, di-review lagi, "Hey, waktu kita nggak banyak." Ini ya, jangan jadi iya. catatan itu, waktu kita nggak banyak. Asli, kita Kalau perlu misalnya tahu banyak banget yang ternyata kita nggak tahu, itu yang penting banget. bener Mindset-nya bener perlu ke bener. arah sana dulu sih ya, Bener supaya bener bener. teman-teman, nggak buang waktu untuk ngeluh, rebahan, Mhm atau mhm. baper Baper gitu-gitu ya. gitu. Aduh nanti dulu lah, Anda tuh perlu ambil alih tanggung jawab untuk upgrade diri gitu, Mhm jadi mhm. langsung udah Mhm cepetan. mhm mhm mhm. Waktu saya, Mas Teguh pernah tahu kan saya diundang ke MPR RI waktu Oh itu, iya, mhm. terus, ada 2 dewan besar di sana ya, untuk dibentuk gitu ya. Mhm. Salah satunya saya sebagai ketua dewannya, satu lagi, komisaris, PGN, Mhm. LNG Mmm, mhm gitu ya, mhm. Pak Elvis Junaidi. Nah, saya pikir, oke ini sama-sama ketua dewan nih kita, ya Mhm kan, mhm. ngobrol lah gitu kan. Dalam proses meeting itu kita ngobrol, kita cerita, kita sharing visi misi. Saya ngerasa, gila, ini orang isinya banyak banget gitu. Saya ngerasa, berapa banyak ya gap buku yang sudah dia baca Dia yang belum baca. saya Oh, baca oke, heeh heeh. gitu. Berapa banyak kelas, berapa banyak insight yang sudah dia dapat yang saya belum dapat. Mhm mhm. Untuk bisa ngimbangin dia di forum itu Mhm. gitu ya, saya ngerasa kecil banget. Saya Oke. ngerasa sebelumnya saya Mhm. ngerasa, "Oh lumayan lah, gua kalau di tongkrongan ya agak keren lah," gitu kan. Iya. Begitu nongkrongnya sama Heeh beliau-beliau heeh. itu, halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Astaga, ya wajar sih Mhm mhm. gitu. Wajar beliau bisnisnya lebih banyak, wajar lebih kaya, wajar lebih banyak pengaruhnya. Mhm mhm. Karena ya pada akhirnya kita tetap akan sadar ketika teman-teman tadi ya, kalau baru 1, 2, 3 buku itu akan jadi sesuatu yang bikin kita sadar, oh ternyata kita banyak yang nggak tahu. Ketika udah 50, 60 buku kita Mhm. mulai tahu kalau ternyata lebih banyak lagi Lebih yang kita banyak. nggak tahu. Betul betul Ketika udah betul betul. ratusan buku teman-teman, rasanya, gila, mendingan kita bener-bener habisin untuk sesuatu yang berguna deh gitu, yang produktif deh. Mhm mhm. Karena tidak ada akan cukup waktu sampai mungkin kita nanti meninggal ya, sampai kita nggak ada, tetap waktunya kurang, Ya itu gitu. dia, betul. Di situ makanya kita perlu sadar, ayo kita mendingan berlomba-lomba dalam kebaikan Belum gitu baik. kan. Fastabikul khairat. Fastabiqul khairat Iya mendingan betul. gitu loh, daripada kita balapan mencaci maki gitu Yes kan, yes yes. balapan hating gitu, ngapain gitu. Kita jadi haters untuk sesuatu yang nggak produktif buat hidup Anda, udahlah gitu. Yes, Jadi betul. kalau kita ngelihat orang lain, ya udah tinggal kita cari tahu kan. Kalau emang itu sebuah prestasi, ya inginkan itu. Iri sama prestasi nggak apa-apa kan Mhm gitu. mhm. Iri sama perbuatan baik nggak apa-apa. Nah, cari tahu gimana caranya kita juga bisa melakukan yang sama, hal yang sama bahkan lebih baik. Mhm Nah, mhm mhm mhm. kalau itu fastabiqul khairat tadi Fastabikul kan khairat. Betul gitu. betul betul. Kalau cuman irinya sama
hal-hal yang kayaknya nggak ngaruh juga sama hidup Anda, ngapain menurut saya udahlah. Iya, iya, iya. Enak aja dia masuk 2 hari doang, masa 2 hari. Oke. Capek banget ya, Capek banget kan gitu, betul, betul. gitu. Nah cuman gitu, capek tadi itu baru mulai kelihatan kalau di levelnya udah naik. Kalau enggak ya masih Iya, nggak paham apa yang dibahas. Nah ini yang kita perlu konsumsi terus ya, konten-konten positif, yes. yang produktif, yang membangun supaya teman-teman bertumbuh. Nah, Gitu. dan dengan keadaan seperti itu Mas Fadi, dengan keadaan, masih banyak mungkin dari keluarga kita juga gitu ya. Keadaan yang seperti apa? Keadaan yang, ngasih makan ego dengan hal-hal negatif itu masih ada loh di keluarga kita, keluarga saya. Nggak tahu keluarga dirimu ada nggak gitu kan? Ada Aku aja. sih yakin pastilah, pasti ada ya kan di keluarga kita karena bisa jadi kita, udah positif tapi ternyata di keluarga kita masih kayak gitu ya, masih di bawah ya energinya gitu ya, dia masih mengkonsumsi hal-hal negatif gitu. Kitanya terganggu ya kan, ketika kita datang, aduh, mungkin ya gini, mungkin ketika kita datang, "Ah, lu nggak seru?" Positif banget, nggak bisa gosip gitu ya kan, Nggak bisa gibah ya. nggak bisa gimana nih ya. Akhirnya dia cari atau bahkan dia, ada satu peristiwa yang mana kita kan masih satu wilayah, satu kampung lah gitu ya, Oke, satu oke. kampung. Aku nggak tahu dalam kampung ini kenapa ya, kok asiknya itu julitin orang gitu ya kan. Kayaknya kalau nggak ngejulitin 1 hari itu kayak kurang gitu ya kan, kurang ada drama gitu, kurang ada tontonan yang menarik gitu. Nah itu jadi yang satu kadang, kejadian ini dibuat, sesuatu yang drama satu ya kan. Nanti sorenya ada lagi itu kan. Ih kenapa sih mesti ada yang kayak gitu? Kenapa sih mesti ada yang gontok-gontokan gitu ya, marah-marahan, caci-cacian kayak gitu. Kan bisa kita saling berpegangan, yuk apa yang mau dijadiin kita kontribusi yang lebih baik untuk, organisasinya misalnya, untuk keagamaannya misalnya, atau untuk kehidupan masyarakatnya di situlah gitu. Tapi ya itu tadi di satu sisi makanya di keluarga kita masih seperti itu Mas Fadli gitu kan. Makanya ketika saya keluar dari sana gitu kan, wah alhamdulillah ya. Dirimu nggak coba intervensi, nggak coba do something apa gitu? Sepertinya aku harus cepat pulang. Gitu. Enggak sanggup karena otak kita Ya. nggak sanggup dengan energi-energi kayak gitu-gitu. Capek banget lah Mas Fadli. Yes, Capek yes, banget yes, karena yes. ya seperti yang Mas Fadli bilang, ya daripada kita capek mikirin yang hal kayak gitu, mendingan kita fokus sama diri kita untuk kontribusi, untuk growth gitu aja. Nah, itu sesuatu yang juga teman-teman perlu ambil sebenarnya nih ya Mhm. sebagai take away. Karena eh, terkadang kita nggak bisa bedain antara hal-hal yang bisa kita rubah sama yang nggak bisa kita rubah. Iya betul. Dan kita bulet Bulet pusing di sesuatu yang tidak bisa jelas-jelas tidak bisa tidak kita bisa rubah, kita tapi rubah, kita betul. berusaha. Betul 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 betul. Nah, jadi ya sering-sering doanya gitu aja lah. Ya Tuhan kuatkan kita untuk bisa merubah Mhm, apa yang mampu kita rubah gitu kan. Dan mengikhlaskan apa yang tidak mampu kita rubah. mhm. Dan semakin jago untuk membedakan keduanya. Keduanya, iya Karena iya ini iya iya. skill. Betul 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 betul. Jangan sampai kita membuang energi untuk sesuatu yang harusnya gini nih gitu. Wah ini nggak bisa gitu gitu. Mhm mhm. Kenapa nggak gini aja Heeh sih heeh gitu ya. heeh heeh. Nah ketika teman-teman sudah belajar untuk membedakan keduanya, teman-teman akan lebih ikhlas. Ketika sudah ikhlas untuk bisa mengikhlaskan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman akan bisa menggunakan produktivitas energinya untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif Yang lebih produktif, gitu. betul Kan betul betul. sayang banget gitu kan kalau kita harusnya dapat 10, cuman jadi dapatnya 5 karena yang 5 ini nih Iya, ke negatif gitu. ke hal-hal yang kita nggak bisa rubah tapi Iya capek iya iya doang iya iya iya. gitu. Nah, jangan mau rugi sih menurut saya. Benar. Ngapain gitu kan. Iya benar benar. Tapi ya nggak apa-apa, sama seperti tadi kita experience growth contribution ya, experience tercapainya sekali tapi terus happy habis itu beres, contribution ini bisa terus-menerus panjang. Mhm mhm. Dalam proses kita merubah keadaan tertentu juga sama, kalau kita udah bisa bedain keduanya, langsung skip ke tujuan akhir aja. Yes 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 yes. Produktivitas aja lah langsung. Supaya kita nggak perlu lagi, berusaha mengikhlaskan karena begitu jelas-jelas kita cek, "Oke yang ini kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain." Ya udah Mhm mhm gitu, mhm mhm mhm. tinggalin gitu, diikhlaskan aja kan ada tenaga yang lebih besar dari kita, ada Tuhan gitu, nggak perlu tangan kita kok Yes. gitu. Termasuk mungkin orang yang paling Anda sayangi mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Wes lepasin aja gitu Bisa ya. jadi Mas Betul betul. Teguh, gitu.
Nggak usah kita lah, nabi kita aja Iya ada ya, yang dia nggak bisa rubah loh rubah dan dia anaknya kan gitu ikhlas, ya kan, bener bener bener. mau diapain, Iya ya, gitu. Terus siapa kita mau elu lebih kan baik gitu dari ya. beliau? Kan enggak. Siapa elu kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Astagfirullahaladzim, ya gitu. Allah. Alhamdulillah gitu ya kan. Alhamdulillah, betul 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 Mas Wali. Oke, dan selanjutnya mungkin apa? Ya itu tadi ya Mas Wali ya, dengan keadaan seperti itu ya mungkin misal contoh misalnya teman-teman ada di lingkungan itu gitu ya kan dan teman-teman tidak sanggup merubah ya tadi bisa jadi seperti yang saran Mas tadi ikhlasin gitu ya. Ikhlasin dan banyak-banyak berdoa tadi gitu ya. Tapi kalau memang misalnya teman-teman memang terganggu banget dengan keadaan lingkungan seperti itu, saran Mas tadi apa? Keluar. Ya kalau teman-teman terganggu tapi mampu beresin, menurut saya ambil alih tanggung Ambil jawab alih nggak tanggung apa-apa. jawab ya. Tapi kalau teman-teman memang kelihatan tidak mampu, ya teman-teman cuman perlu melakukan yang pertama ikhlasin gitu ya. Yang kedua, kalau teman-teman masih sangat peduli, coba cari orang lain yang mungkin mampu. Coba mungkin cari cara lain yang mungkin bisa membantu Anda. Cari alat bantu atau tools yang bisa bikin teman-teman semua memudahkan kondisi yang teman-teman pengen rubah gitu. Sisanya ya tadi, kita perlu inginkan hal baik itu terjadi tapi tidak perlu memaksakan harus terjadi dengan cara ini. Caranya perlu diikhlaskan. Kita udah coba Yes, yes, yes. beberapa tapi kalau nggak berubah berarti emang tidak seharusnya berubah gitu. Kalau berubah alhamdulillah kan gitu ya. Kalau ternyata melalui tangan kita ya syukur, nggak apa-apa, bagus, mantap gitu kan. Kalau tidak melalui tangan kita ya nggak apa-apa juga gitu, Yes, nggak yes, yes, harus yes, yes, yes. gitu. Yang penting inginkan hal baik terjadi, prosesnya teman-teman ikhlasin. Oke, siap. Thank you Mas Fadli ya. Ini sudah banyak panjang ngobrol-ngobrol kita ya. Dari mulai siapa tadi? Artis Keanu Reeves. Patrick. Keanu Reeves gitu kan. Oke. Oke, sudah ya. Cukup. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video kedamaian lainnya. Tonton terus ya, sampai ketemu. See you and bye-bye. Dadah.